Shalom warga kerajaan, kembali lagi kita di dalam Kingdom Community. Dan Kingdom Community minggu ini materinya diambil dari materi khotbahnya Bapak Pendeta Frankie Utana dengan tema melatih diri mengasihi. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan mulai dengan satu pertanyaan pembuka. Bapak Ibu Saudara bisa diskusikan pertanyaan ini bersama dengan anggota komsel lainnya. Pertanyaannya adalah, mana yang lebih sulit dilakukan antara mendengar atau berbicara? Nah, menurut Bapak Ibu Saudara, mendengar itu sulit ataukah berbicara jauh lebih sulit? Bapak Ibu Saudara bisa diskusikan. Ayat yang diambil yaitu dari Yohanes 8 ayat 3. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memberitahukan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Bapak Ibu Saudara, kalau melalui perikop tentang perempuan yang berzina, ini kita akan belajar tentang kehidupan Tuhan Yesus, tentang hal-hal yang perlu kita latih dalam mengasihi Tuhan maupun mengasihi sesama. Dalam melatih diri untuk mengasihi, hal yang paling penting yang harus kita perhatikan adalah disiplin. Kenapa disiplin? Karena disiplin sendiri memiliki arti bahwa suatu sikap yang taat yang dilakukan secara konsisten, terus-menerus. Nah, kalau kita melakukan secara konsisten sesuatu yang terus-menerus, itu akan menjadi suatu kualitas yang baik, tentunya juga akan menjadi karakter dalam kehidupan kita. Nah, coba bayangkan kalau kita punya karakter yang baik, tentunya apapun yang kita inginkan ataupun apapun yang kita tuju, itu pasti dengan mudah akan kita peroleh, karena kita sudah punya basic di awal. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekalipun ada halangan, sekalipun ada tantangan, sekalipun ada berbagai-bagai sesuatu yang merintang di depan, kita pasti bisa terjal karena kita sudah punya modal yang namanya disiplin. Oleh sebab itu, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan supaya kita bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ada 3 hal. Yang pertama, kita boleh mendengar tanpa menyela. Bapak Ibu Saudara, seperti yang Yesus lakukan, Yesus memberi diri mendengarkan mereka terus-menerus dan bertanya kepadanya. Dan jawaban Tuhan adalah jawaban yang mendiamkan mereka semua. Tentunya kalau poin yang pertama ini mendengar tanpa menyela, saya boleh kasih satu contoh di mana ini pengalaman pribadi saya dengan anak saya. Saya punya anak 2 Bapak Ibu Saudara. Yang pertama Joanna dan Jonas, dan mereka ini berdua berbeda. Yang Joanna, kalau dia tahu dia berbuat salah, tanpa dia menjelaskan ke saya, dia langsung minta maaf ke saya. Tapi anak saya yang kedua Jonas, kalau dia berbuat salah, dia tidak langsung minta maaf. Dia berusaha menjelaskan dulu ceritanya seperti apa. Dan saya tahu bahwa dia salah. Cuma saya harus memberi diri saya untuk mendengar apa yang menjadi penjelasannya Jonas. Dan saya dengar sampai selesai. Baru saya bilang, "Nah, kamu salah, nah." Nah, baru dia mengerti di situ. Jadi bagaimana kita belajar untuk mulai mendengar dulu dan tanpa harus menyela. Lalu yang kedua, yaitu berbicara tanpa mencela. Berbicara tanpa mencela. Yesus tidak mencela perempuan itu. Sekalipun Yesus tahu bahwa perempuan itu berbuat zina, tetapi Yesus tidak mencela dia sama sekali. Tidak ada kata-kata mencela, mengintimidasi, menyalahkan atau menghukum. Itu keluar dari perkataan Yesus. Begitu juga dengan ketika saya berhadapan dengan kedua anak saya, Joanna dan Jonas, ketika mereka berbuat salah, saya tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang berat buat mereka, tetapi saya hanya cukup mengatakan, "Kalian tidak sayang ya sama papa sama mama." Dan kalimat itu cukup membuat mereka sadar diri bahwa iya, ternyata perbuatan saya yang salah ini itu melukai perasaan orang tua saya. Nah, coba kita belajar juga bagaimana caranya supaya kita bisa berbicara tetapi tanpa menyela, tanpa menyakiti orang lain. Lalu yang ketiga, mengampuni tanpa dendam. Yesus pun tidak menghukum perempuan ini, bukan karena Yesus juga termasuk dalam golongan orang yang berdosa yang meninggalkan mereka berdua pada saat itu. Tetapi Yesus adalah Allah, Dia sanggup untuk mengampuni.
tanpa harus mendendam. Bahkan dia bilang, pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara, ada bentuk nyata untuk bagaimana kita bisa mengampuni tanpa harus mendendam. Yang pertama, mengasihi tanpa pura-pura. Bagaimana kita mengasihi tapi tanpa pura-pura. Yang kedua, bagaimana kita memberi tanpa batas. Kita bisa memberi bukan sekedar materi saja, tetapi kita juga bisa memberi kehidupan kita, kasih kita, kepedulian kita, pengertian kita kepada sesama. Yang ketiga, orang akan mempercayai tanpa ragu. Saya punya pengalaman bersama dengan anak saya, bagaimana saya harus mengajari mereka, mungkin saya harus memarahi mereka, atau mungkin saya mendisiplinkan mereka, tapi itu tidak pernah membuat saya dendam terhadap mereka. Landasannya cuma satu, karena saya mengasihi mereka. Baik Bapak Ibu Saudara, sesuai dengan Yohanes 8 ayat 12 berkata bahwa hidup di dalam kasih adalah hidup menjadi terang bagi dunia. Karena Kristus sang terang dunia itu hidup di dalam kita. Demikian materi yang kita akan diskusikan bersama-sama di dalam Komsel. Lalu kemudian ada beberapa pertanyaan yang Bapak Ibu Saudara bisa jadikan ini sebagai bahan untuk sharing bersama dengan anggota Komsel Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, bagaimana sikap kita saat mendengar Tuhan berbicara secara pribadi melalui firman Tuhan yang disampaikan atau melalui pembacaan Alkitab yang kita lakukan sendiri. Bapak Ibu Saudara bisa sharingkan. Yang kedua, menurut Anda, mana yang lebih berdampak bagi orang yang melakukan kesalahan? Perkataan negatif ataukah perkataan yang baik dan yang membangun? Bapak Ibu Saudara bisa sharingkan. Lalu yang berikut, yang ketiga, komitmen dan langkah-langkah apa yang harus Bapak Ibu Saudara lakukan supaya kita bisa melatih diri kita untuk bisa hidup di dalam saling mengasihi. Dan kemudian kita akan juga berdoa bersama-sama, dan pokok-pokok doa yang akan saya bacakan ini Bapak Ibu Saudara bisa support di dalam doa. Bapak Ibu Saudara bisa sepakat bersama dengan anggota Komsel lainnya, dan mari kita sama-sama mendukung di dalam doa. Pokok doa yang pertama, kita berdoa supaya anggota Komsel kita itu bisa dipulihkan Tuhan, mungkin dari sakit, mungkin dari masalah perekonomian, mungkin dari masalah pekerjaan, apapun kita bisa saling mendoakan mereka. Yang kedua, kita bisa berdoa juga supaya jemaat bisa hidup sungguh-sungguh, bahkan mereka melatih hidup mereka untuk setiap hari bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Lalu yang ketiga, kita bisa berdoa buat gembala wilayah kita, gembala sektor kita, bahkan gembala Komsel kita doakan mereka. Lalu kemudian yang keempat, kita juga bisa berdoa untuk pertumbuhan jemaat yang ada di GBI Rock Surabaya. Lalu kemudian kita juga bisa berdoa untuk program ibadah online seperti ibadah raya, podcast, bahkan Kingdom Message, bahkan KWN sekalipun kita dukung dalam doa supaya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Lalu kita juga berdoa pelayanan generasi Rock Surabaya, mulai dari Rocky, Rocket, bahkan KGC, supaya Tuhan memberkati pelayanan generasi yang ada di Rock Surabaya. Bapak Ibu Saudara, ini ada pokok doa yang luar biasa menurut saya. Kita juga berdoa dukung supaya Komsel sekota itu bisa ditolong Tuhan, disertai Tuhan, sehingga bakti sosial yang akan dilaksanakan bulan April nanti bisa berjalan dengan baik dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kita juga berdoa supaya ada terjadi pergerakan Komsel menuju 160 Komsel dan 35 sektor. Kita dukung dalam doa. Lalu kemudian yang terakhir, kita berdoa supaya campur tangan Tuhan atas pemerintah, supaya pemerintah bisa menangani keadaan Indonesia saat ini dari pandemi menuju ke endemi, begitu juga dengan politiknya, begitu juga dengan ekonominya. Kita berdoa bersama-sama supaya Tuhan boleh memberkati dan memulihkan bangsa kita. Kita akan mengakhiri Komsel kita, Kingdom Community kita, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami percaya Kingdom Community kita minggu ini bukan kami lakukan dengan secara rutin, tetapi kami lakukan karena kami memang butuh komunitas untuk saling menguatkan, saling mengasihi, saling memberi support satu dengan yang lain, saling mendoakan. Dan kami percaya biarlah ada kuasa di dalam Kingdom Community kita, kami pada minggu ini, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan dan kami semua diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.